Alhamdulillah mulai ada titik terang detik-detik pencairan bantuan BPNT tahap kelima alokasi bulan September-Oktober 2023 di 6NG sudah terlihat. Siap-siap KPM menerima bantuan sebesar Rp400.000 di kartu KKS Bank Mandiri, BNI, BSI, dan juga Bank BRI. Sehingga terjawab ini dia jadwal pencairan bantuan PKH tahap kelima alokasi bulan September 2023. Lalu bagaimana solusinya bagi teman-teman yang belum cair juga untuk bantuan BPNT-nya dengan keterangan gagal cek rekening? Semua akan kita bahas di video ini. Berikut aku tunjukkan hasil dari pengecekan di 6NG tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah yang valid dan akurat tentunya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan update informasi terbaru untuk pencairan bantuan BPNT tahap kelima alokasi bulan September-Oktober 2023. Di mana sejak hari ini di 6NG ini terus dilakukan verifikasi pemeriksaan terhadap nama-nama penerima dan rekening penerima. Dan di sini kita akan cek bersama-sama di aplikasi 6NG untuk update-nya seperti apa. Per hari ini sudah banyak yang muncul periode salur dan juga status cek rekening teman-teman, dimana nantinya dari status cek rekening ini akan berubah menjadi dua, yaitu ada yang cek rekening dan juga ada yang statusnya berubah menjadi gagal cek rekening. Untuk teman-teman yang statusnya sudah tertulis cek rekening, itu artinya dipastikan cair kembali untuk bantuan BPNT tahap kelimanya. Namun bagi teman-teman yang statusnya berubah menjadi gagal cek rekening, ini harus memperbaiki dulu apa yang menjadi kendala terhadap pencairan teman-teman di tahap kelima ini. Dimana bagi teman-teman yang nantinya statusnya sudah berubah menjadi cek rekening, ini akan berlanjut berubah menjadi SP2D dan SPM. Jika statusnya nantinya sudah berubah menjadi SP2D, maka Kementerian Sosial di daerah masing-masing akan segera membagikan surat undangan untuk segera melakukan pengambilan bantuan, baik itu yang melalui PT Pos Indonesia ataupun melalui kartu KKS. Di sini bagi teman-teman yang mendapatkan surat undangan itu artinya pencairannya melalui PT Pos Indonesia. Namun bagi teman-teman yang cairnya melalui kartu KKS ini tidak mendapatkan surat undangan, jadi tinggal dicek aja secara berkala. Kalian juga bisa mengeceknya secara mandiri melalui website resmi cekbansos.kemensos.go.id. Jika nama teman-teman sudah berubah ya di dalam cek bansos tersebut, sudah ada periode salurnya, kemudian statusnya cek rekening, itu maka teman-teman bisa segera mengecek untuk ATM di kartu KKS masing-masing. Nah, dari yang kita lihat di sini teman-teman, untuk pencairannya untuk sejauh ini yang akan cair lebih awal, ini sepertinya untuk Bank Mandiri terlebih dahulu, sama seperti periode yang sebelumnya yaitu yang BPNT tahap keempat. Kemudian disusul dengan bank lainnya seperti Bank BRI, BNI, dan juga Bank BSI. Oke, sehingga dengan adanya status perubahan di 6NG ini teman-teman, maka kita sudah bisa ya melihat untuk estimasi jadwal pencairan secara resmi untuk bantuan BPNT tahap kelima ini. Diperkirakan paling cepat bantuan BPNT tahap kelima alokasi September-Oktober 2023 akan mulai dicairkan minggu ini, dan paling lama itu minggu pertama di bulan November 2023 teman-teman. Jadi ini baru ada perubahan di 6NG ya teman-teman, belum resmi cair karena di sini kita membahasnya mengupdate status perubahan di dalam 6NG tersebut. Selanjutnya, lalu bagaimana bagi teman-teman yang keterangannya ini gagal cek rekening?
bagaimana solusinya. Nah, bagi teman-teman yang statusnya ini gagal cek rekening, itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama bisa disebabkan karena adanya perbedaan nama EKTP dan juga yang ada di bank ataupun kartu KKS. Kemudian penyebab kedua itu terjadi penulisan nomor NIK yang kurang ataupun lebih sehingga tidak sesuai dengan EKTP. Kemudian penyebab yang ketiga ini bisa disebabkan dengan perbedaan ejaan nama walaupun salah satu huruf saja. Nah, jika terjadi seperti ini, teman-teman bisa segera memperbaiki dengan cara menghubungi pendamping sosial di daerah masing-masing. Nantinya dari Kemensos ini akan mendeteksi masalah tersebut. Nah, biasanya Kemensos akan mengecek setiap real time data KPM apabila yang tertulis gagal OMSPAM atau gagal cek rekening, maka akan diproses seperti ini teman-teman, dibagi menjadi dua. Nah, untuk yang ini biasanya dikumpulkan, yang gagal OMSPAM ini biasanya nanti dari pemerintah akan memberikan surat undangan ya kepada Kemensos di daerah masing-masing untuk segera memproses data-data tersebut apa yang menjadi kendalanya. Nah, nanti yang gagal-gagal OMSPAM ini untuk teman-teman yang kartu KKS-nya gagal OMSPAM, ini bagi keluarga penerima manfaat yang tidak cair PKH dan juga BPNT-nya akibat gagal OMSPAM, maka akan dialihkan pencairannya melalui PT Pos Indonesia. Bagi KPM yang statusnya gagal OMSPAM, maka pihak Kemensos akan mengirimkan data agar bisa diproses pencairannya secara tunai melalui surat undangan di PT Pos Indonesia terdekat, teman-teman. Nah, itu nanti ya. Jadi bagi teman-teman yang seperti itu nanti akan di cross check ya untuk statusnya. Jadi teman-teman juga bisa mengecek secara berkala di website resmi cekbansos.kemensos.go.id, karena kalau untuk yang website resmi 6NG ini hanya bisa dicek oleh pendamping sosial di daerah masing-masing ataupun oleh operator desa, teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman mengenai status terbaru di 6NG untuk pencairan bansos BPNT periode salur September-Oktober 2023 melalui Bank Himbara. Ini sudah ada ya tulisannya seperti ini, teman-teman. Untuk rekeningnya juga sudah muncul. Nah, di sini karena memang sudah ada perubahan di status di 6NG, maka nanti akan masuk ke tahap selanjutnya, teman-teman, yaitu penerbitan surat perintah pembayaran, di mana penerbitan surat perintah pembayaran ini dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial masing-masing dirjen. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan surat perintah membayar yang nantinya jika sudah SPM di 6NG, maka akan muncul di aplikasi 6NG masing-masing pendamping sosial dan juga operator 6NG desa dan kelurahan. Baru kemudian penerbitan SP2D yang menerbitkan adalah pihak Kemensos dan akan muncul di aplikasi 6NG. Selanjutnya nanti akan SPPB ke rekening KPM, di mana untuk surat ini dibuat oleh Kemensos ditunjukkan kepada Bank Himbara, baik itu Bank BNI, BRI, Mandiri, dan juga Bank BSI maupun pihak PT Pos Indonesia. Nah, untuk SPPB ke rekening KPM ini maksudnya nanti dari pihak bank ini menyalurkan ya, udah mulai mengirimkan ke rekening masing-masing penerimanya. Nah, maka akan ada top up dana. Oleh karena itu dari pihak Bank Himbara mentransfer dana ke KPM, baik itu bank-bank Mandiri, kemudian BRI dan lain sebagainya ke para KPM. Baru dari para KPM itu sudah bisa melakukan pengecekan uang tersebut sebesar 400.000, baru bisa dilakukan penarikan. Jadi seperti itu teman-teman informasi terbaru. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like dan di share ke teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.